Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Pada video kali ini kami akan memaparkan terkait pemodelan saham yang telah dibuat untuk pemenuhan dari tugas besar mata kuliah pemodelan simulasi dan optimalisasi. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok Catuk kelas D4603 yang beranggotakan saya, Akila Putri Sabira dengan 1305-223040, rekan saya yang bernama Siti dan Rafika Zainul Karimah dengan 1305-223047, dan rekan saya yang lainnya yang bernama Wanda Azizah dengan 1305-223064. Berikut adalah daftar isi atau poin-poin yang akan dijelaskan pada video kali ini. Seperti yang kita tahu, saham telah menjadi salah satu instrumen keuangan yang paling dinamis dan kompleks di dunia keuangan global. Investor, analis, dan pembuat keputusan di pasar keuangan seringkali berusaha memahami dan memprediksi pergerakan harga saham untuk mengambil keputusan investasi yang tepat. Pada konteks ini, metode random walk telah menjadi salah satu alat yang digunakan untuk memodelkan pergerakan harga saham. Metode random walk merujuk pada konsep bahwa perubahan harga saham di masa depan tidak bisa diprediksi secara akurat, karena harga-harga tersebut mengikuti pola acak dan tidak memiliki ketergantungan pada pergerakan sebelumnya. Oleh karena itu, pergerakan harga saham dianggap mirip dengan langkah-langkah acak, di mana tiap langkah tidak terduga dan tidak dapat diprediksi sebelumnya. Analisa yang dilakukan pada laporan ini akan mengambil beberapa sektor, lalu dianalisis dan dibuat pemodelan sahamnya. Tujuan kami melakukan hal ini adalah untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang pergerakan harga saham dalam sektor yang kami pilih, dengan menggunakan random walk utamanya. Melalui penelitian ini juga kami bermaksud untuk pertama, memahami karakteristik pergerakan saham, yang kedua, menganalisis faktor eksternal yang mempengaruhinya, yang ketiga, membuat skenario pergerakan harga saham, keempat, menggunakan Colab Python untuk memodelkan pergerakan saham sebagai bahan latihan, dan terakhir, memberikan kontribusi pada pemahaman untuk investasi. Berikut adalah library dasar yang kami gunakan untuk membantu memodelkan pergerakan sahamnya. Untuk pemilihan sektor sendiri, kami memilih dua sektor. Yang pertama, sektor industri yang diwakilkan oleh PT Indofood Sukses Makmur Tbk dengan kode IDX INDF, dan sektor properti real estate yang diwakilkan oleh PT Agung Podomoro Land Tbk dengan kode IDX APLN. Lalu, untuk pemilihan metode dalam pemodelan saham, kami memilih dua metode, yaitu empiris binomial dan empiris trinomial, di mana model discrete empiris trinomial dan model discrete empiris binomial adalah dua model yang digunakan untuk memperkirakan harga opsi. Perbedaan utamanya terletak pada jumlah nilai yang mungkin dihasilkan oleh variabel acak yang mendasari model. Model discrete empiris binomial hanya memperkirakan dua kemungkinan hasil untuk harga saham pada tanggal kadaluarsa, seperti naik dan turun saja. Sementara itu, model discrete empiris trinomial memperluas model binomial dengan menambahkan kemungkinan ketiga bahwa harga saham tetap tidak berubah, naik, turun, dan tetap. Dengan demikian, trinomial lebih fleksibel dan akurat dibanding binomial, tapi juga lebih rumit untuk diimplementasikan. Kedua model tersebut berguna dalam situasi tertentu tergantung pada jenis opsi yang diperdagangkan atau yang ingin dimodelkan. Poin berikutnya akan dibacakan Poin berikutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Selanjutnya merupakan modelan simulasi dari PT Indofood Sukses Makmur Tbk dengan kode INDF. Dapat dilihat pada tabel sebelah kanan merupakan dataset dari PT Indofood dimulai dari tahun 2022 bulan 12 tanggal 22 hingga tahun 2023 bulan 12 tanggal 21. Atribut open, high, low, dan close menunjukkan pergerakan harga saham dalam satu periode perdagangan, sedangkan adjustable close digunakan analisis teknikal dan perhitungan return historis, dan atribut volume berguna untuk melihat minat beli atau jual investor terhadap saham tersebut. Kami melakukan perhitungan faktor kenaikan dan penurunan harga saham INDF berdasarkan data historis menggunakan model empiris binomial, dan selanjutnya mengestimasi parameter model saham binomial dari data harga penutupan INDF, dihitung faktor perubahan harga setiap harinya. Faktor di atas angka 1 menunjukkan kenaikan harga, sedangkan di bawah angka 1 menunjukkan penurunan harga.
Hasil perhitungan menunjukkan adanya 80 kejadian kenaikan dan 100 kejadian penurunan. Rata-rata faktor kenaikan sebesar 1,011, sementara faktor penurunan sebesar 0,991. Berdasarkan rasio jumlah kenaikan terhadap total perubahan harga, diperkirakan peluang kenaikan harga di masa depan adalah sekitar 44,4%. Kemudian kami melakukan iterasi untuk mensimulasikan harga saham di masa depan. Setiap langkah waktu dihasilkan sekumpulan kemungkinan harga berdasarkan kombinasi faktor kenaikan dan penurunan harga dari sekumpulan kemungkinan harga tersebut. Diambil nilai harapan sebagai perkiraan harga pada langkah waktu tersebut. Pada gambar grafik di sebelah kiri merupakan hasil simulasi yang disajikan dalam grafik scatter plot dengan sumbu X sebagai langkah waktu dan sumbu Y sebagai harga saham. Terlihat bahwa seiring berjalannya waktu, sebaran prediksi harga semakin melebar mengikuti pola distribusi binomial. Sedangkan grafik sebelah kanan yaitu garis biru menunjukkan hasil simulasi harga saham ke depan berdasarkan model binomial dengan parameter yang telah ditentukan sebelumnya, dan garis orange menunjukkan harga saham aktual. Dari grafik terlihat bahwa secara umum hasil simulasi dari model binomial mampu mengikuti pola pergerakan harga aktual meskipun tidak persis sama. Terdapat selisih yang wajar antara hasil simulasi dan data aktual. Pola hasil simulasi cenderung lebih halus karena menggunakan nilai harapan dari distribusi harga binomial. Selanjutnya, yaitu kode tersebut menghitung jumlah kejadian faktor kenaikan, penurunan, dan tetap harga saham APL FND berdasarkan ambang batas penurunan 1% dari rata-rata harga menggunakan model empiris trinomial. Dari output yang dihasilkan terlihat bahwa terdapat 80 kejadian faktor kenaikan harga, 70 kejadian penurunan, dan 27 kejadian harga tetap. Rata-rata faktor kenaikan sebesar 1,011, penurunan sebesar 0,988, dan tetap sebesar 1. Diperkirakan peluang kejadian kenaikan harga di masa depan sebesar 44,4% berdasarkan rasio jumlah kenaikan terhadap total perubahan. Kode tersebut melakukan inisialisasi parameter model saham trinomial berdasarkan hasil perhitungan sebelumnya dari data historis harga saham INDF. Dari output terlihat bahwa nilai parameter model yang dihasilkan adalah 0,988 untuk rata-rata faktor penurunan harga, 1,011 untuk rata-rata faktor kenaikan harga, dan 1 untuk rata-rata faktor harga tetap. Ketiga parameter ini mengestimasi tingkat perubahan harga saham INDF untuk setiap periode berdasarkan pola data historis. Nilai D mendekati 1 karena rata-rata penurunan harga tidak terlalu dalam, sebaliknya nilai U sedikit di atas 1 karena kenaikan cenderung lebih tinggi. Selanjutnya, hasil dari kode tersebut merupakan terlihat bahwa model mensimulasikan 3 kemungkinan harga untuk satu langkah ke depan, yaitu 6826,46 merupakan simulasi harga jika naik dengan faktor U, 6750 untuk simulasi harga jika tetap, dan 6669,47 untuk simulasi harga jika turun dengan faktor D. Berikut adalah hasil visualisasi menggunakan model empiris trinomial. Selanjutnya adalah model dan simulasi dari PT Agung Podomoro Land Tbk dengan kode APLN dimulai dari tahun 2022 bulan 12 tanggal 22 sampai 2023 bulan 12 tanggal 21. Dapat dilihat pada sebelah kanan merupakan dataset dari perusahaan PT Agung Podomoro Land. Hasil perhitungan menunjukkan terdapat 69 kejadian kenaikan dan 111 kejadian penurunan menggunakan model empiris binomial pada perusahaan APLN.
rata-rata faktor kenaikan sebesar 1,022 dan penurunan sebesar 0,986. Diperkirakan peluang kenaikan harga di masa depan adalah 38,3% berdasarkan rasio jumlah kenaikan terhadap total perubahan. Dari grafik hasil plot garis simulasi harga saham menggunakan model binomial dan harga aktual pada saham APLN, secara visual terlihat bahwa secara umum hasil simulasi model binomial mampu mengikuti pola pergerakan harga aktual meskipun tidak persis sama. Garis biru simulasi model cenderung lebih halus dibandingkan dengan garis orange, harga aktual yang lebih fluktuatif. Terlihat bahwa simulasi model mampu menangkap tren penurunan bertahap harga saham APLN. Selanjutnya merupakan visualisasi menggunakan scatter plot. Terlihat bahwa seiring berjalannya waktu, sebaran prediksi harga semakin melebar mengikuti pola distribusi binomial. Dan yang selanjutnya, kode tersebut menghitung jumlah kejadian faktor kenaikan penurunan dan tetap harga saham APLN berdasarkan ambang batas perubahan 1% dari rata-rata harga menggunakan model empiris trinomial. Dari output yang dihasilkan terlihat bahwa terdapat 69 kejadian faktor kenaikan harga, 83 kejadian penurunan, dan 28 kejadian harga tetap. Rata-rata faktor kenaikan sebesar 1,022, penurunan sebesar 0,981, dan tetap sebesar 1. Diperkirakan peluang kenaikan harga di masa depan sebesar 38,3% berdasarkan rasio jumlah kenaikan terhadap total perubahan. Kode tersebut menghasilkan nilai parameter model yaitu 0,981 untuk rata-rata faktor penurunan harga dan 1,022 untuk rata-rata faktor kenaikan harga dan yang terakhir 1 untuk rata-rata faktor harga tetap. Selanjutnya adalah hasil dari kode tersebut 152,32 untuk simulasi harga jika naik dengan faktor U, 149,0 untuk simulasi harga jika tetap, dan 146,24 untuk simulasi harga jika turun dengan faktor D. Berikut ini adalah visualisasi dapat dari model empiris trinomial untuk PT Agung Podomoro Land. Dapat dilihat pada grafik sebelah kiri, garis biru simulasi model bergerak menurun seiring dengan garis orange harga aktual APLN. Namun grafik simulasi model cenderung lebih halus dan kurang fluktuatif dibandingkan pergerakan harga aktual. Hal ini kemungkinan karena model trinomial hanya mempertimbangkan 3 kemungkinan arah pergerakan harga, yaitu naik, tetap, dan turun. Sedangkan pada visualisasi model empiris trinomial sebelah kanan, yaitu menggunakan scatter plot, semakin ke kanan, sebaran titik prediksi harga semakin melebar mengikuti pola distribusi trinomial. Hal ini sesuai dengan sifat stokastik atau probabilistik model trinomial, di mana ketidakpastian semakin besar untuk prediksi jangka panjang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah bagian analisa. Di sini dapat dilihat bahwa terdapat dua grafik. Pada grafik saham PT Agung Podomoro Land Tbk dengan kode APLN. Di sebelah kiri ini terdapat visualisasi hasil simulasi harga saham dan harga sebenarnya menggunakan model empiris binomial. Kemudian yang di sebelah kanan ini merupakan sebuah visualisasi hasil simulasi harga saham dan harga sebenarnya menggunakan model empiris trinomial. Selanjutnya adalah visualisasi dari grafik saham PT Indofood Sukses Makmur Tbk dengan kode INDF. Di sebelah kiri merupakan visualisasi hasil simulasi harga saham dan harga sebenarnya menggunakan model empiris binomial. Sama seperti yang sebelumnya, di sebelah kanan juga merupakan visualisasi hasil simulasi harga saham dan harga sebenarnya menggunakan model empiris binomial. Berdasarkan grafik sebelumnya, dapat terlihat bahwa tidak begitu menampak perbedaan signifikan antara hasil simulasi harga saham dan harga sebenarnya menggunakan metode model
empiris binomial dengan menggunakan metode model empiris trinomial. Jadi perbedaannya memang sangat sedikit. Apa saja perbedaan-perbedaannya? Jadi terdapat beberapa perbedaan antara grafik hasil simulasi model binomial dan trinomial, yaitu adalah model binomial hanya mempertimbangkan dua kemungkinan arah pergerakan harga, yaitu naik atau turun. Sementara model trinomial memperhitungkan kemungkinan harga tetap selain naik dan turun. Akibatnya, grafik simulasi model trinomial ini menunjukkan sebaran prediksi harga yang lebih melebar dibandingkan model binomial untuk setiap langkah waktu ke depannya. Jadi model trinomial memiliki tingkat ketidakpastian yang lebih tinggi. Pola grafik simulasi model binomial cenderung terlihat lebih halus karena hanya ada satu expected price untuk setiap langkah waktu. Sementara model trinomial menghasilkan beberapa kemungkinan harga tiap langkahnya. Secara umum, grafik model trinomial diharapkan lebih mendekati pola pergerakan harga aktual karena mempertimbangkan lebih banyak skenario, meskipun tergantung akurasi estimasi parameternya. Model binomial terlalu sederhana untuk menangkap kompleksitas harga saham. Jadi, grafik kedua model menunjukkan perbedaan tingkat keragaman prediksi harga akibat perbedaan asumsi dan kompleksitas masing-masing model. Selanjutnya adalah kesimpulan. Jadi dapat disimpulkan bahwa berdasarkan model simulasi dan analisa, didapat bahwa tidak ada perbedaan signifikan antara metode permodelan saham diskrit binomial dan pemodelan saham diskrit trinomial, terutama saat dilakukan visualisasi. Karena pada saat pengolahan datanya sendiri, step antara kedua metode juga tidak jauh berbeda, hanya pada kemungkinan hasil. Untuk trinomial ini terdapat tiga kemungkinan hasil, yaitu sukses, gagal, atau netral. Sedangkan untuk binomial itu hanya terdapat dua kemungkinan hasil, yaitu adalah sukses atau gagal. Seperti itu. Sekian video presentasi tugas besar dari mata kuliah pemodelan simulasi dan optimasi kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.